Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwah fillah rahmakumullah, kita akan lanjutkan tentang kajian kita tentang fikih puasa. Pada kesempatan yang lalu kita telah bahas tentang beberapa hal yang diantaranya adalah terakhir kita bahas tentang apa saja yang membatalkan puasa. Sebagaimana telah disebutkan kemarin bahwa puasa itu dapat dibatalkan dengan 10 hal. Yang pertama adalah mawassala amdan ilal jawfi awir ra'si wal hukna fi hadis sabilain wal qai'u amdan wal wad'u amdan fil farji wal inzalu an mubasharatin wal haidu wan nifas wal junun wal igma kullu yaumi wal riddah. Yang artinya adalah yang membatalkan puasa ada 10 hal. Yang pertama adalah segala sesuatu yang sampai ke jauh, sampai ke rongga tubuh kita. Yang kedua adalah segala sesuatu yang bisa masuk lewat kepala. Yang ketiga adalah segala sesuatu yang masuk lewat injeksi, suntikan, lewat kemaluan atau dubur. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Yang kelima adalah menyetubuhi dengan sengaja di kemaluan. Yang keenam adalah keluar mani karena bercumbu. Yang ketujuh haid. Yang kedelapan nifas. Yang kesembilan adalah gila atau pingsan pada keseluruhan hari. Dan yang terakhir adalah keluar dari Islam. Sebagaimana kita bahas kemarin bahwa dalam hal yang membatalkan puasa ini, ketika ini berkaitan dengan ibadah, ketika penetapan ibadah itu adalah harus berdasarkan hadis dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih pula, maka demikian pula dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Maka membatalkan puasa ini, maka harus berdasarkan dalil yang sahih dari Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan yang ada dalilnya yang memang membatalkan puasa, pertama saya bacakan tentang dalilnya. Dalil yang membatalkan puasa yang bisa membatalkan puasa. Yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajri thumma atimus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Allah mengatakan, dan makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu saat fajar tiba. Kemudian sempurnakanlah puasamu sampai dengan datang malam hari. Tetapi janganlah kamu mencampuri mereka itu sedangkan kamu beriktikaf dalam masjid. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa yang membatalkan puasa adalah makan dan minum di siang hari, ya, karena memang Allah mengatakan makan dan minumlah sampai terbit fajar. Artinya setelah terbit fajar kita tidak boleh makan dan minum. Ini menunjukkan bahwa yang membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ya, bahkan dalam hadis Bukhari dikatakan wa yada'a ta'amahu wa syarabahu. Puasa itu meninggalkan makanan dan minuman. Berarti memang di sini adalah yang disepakati ulama bahwa yang membatalkan puasa adalah sesuatu atau hal yang berupa makanan dan minuman. Ini yang disepakati ulama. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan suami istri. Ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah 187 dikatakan dihalalkan bagimu pada malam hari di bulan Ramadan, pada malam hari berpuasa untuk berhubungan dengan istrimu. Artinya bahwa ketika selain malam hari, yaitu dari terbit fajar sampai dengan sampai matahari tenggelam, yaitu maghrib, maka ini tidak boleh menggauli seorang, nggak boleh menggauli istrinya, ya. Baik menggaulinya itu adalah mengeluarkan air mani atau tidak. Ya, jadi ketika mengeluarkan air mani atau tidak ketika berhubungan badan, maka ini adalah tetap membatalkan puasa kita. Inilah disepakati oleh ulama, gitu ya. Sehingga memang ketika kita kemudian memberikan kelonggaran menuju ke tempat yang lain atau membatalkan itu luas dari itu, maka butuh dalil yang lain. Kemudian ada dalil tentang mutah dengan sengaja, disebutkan dalam hadis Abu Dawud dikatakan, man dzara'ahul qai'u wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qadha'un wa in istaqa'a falyaqdi.
Barang siapa yang muntah itu menguasainya, artinya muntah tidak sengaja, sedangkan dia sedang berpuasa, maka tidak wajib mengqadha puasanya. Barang siapa yang muntah dengan sengaja, maka dia wajib mengqadha puasanya, artinya membatal puasanya. Jadi, yang ada dalilnya adalah yang pertama adalah makan dan minum, hubungan badan, kemudian muntah dengan sengaja. Haid dan nifas, karena memang salah satu hal yang memang syarat sahnya orang yang berpuasa adalah bebas dari haid dan nifas, maka ketika haid dan nifas ini sepakat para ulama haid dan nifas itu adalah tidak boleh berpuasa. Jadi memang bedanya kalau dengan yang ini adalah batal puasanya, tapi kalau yang haid dan nifas adalah tidak boleh berpuasa. Adapun pertambahan tadi di dalam kitab Matan Nabi Suja ini dikatakan yang setiap masuk ke rongga dalam tubuh kita, ini adalah mengambil keumumannya bahwa setiap yang masuk ke dalam rongga tubuh kita adalah membatalkan, demikian pula yang masuk ke kepala kita. Ini berdasarkan pengertian rongga dalam tubuh kita. Rongga dalam tubuh kita, sebagian ulama mengatakan rongga itu adalah masuk ke kepala kita, saraf otak kita, atau ke dalam perut kita. Itu rongga, ya. Sehingga memang kalau yang jalurnya nanti masuk ke ke perut kita atau masuk ke otak kita, kepala kita, maka ini termasuk yang membatalkan. Ini sebagian ulama, ya. Sebagian yang mengatakan bahwa yang masuk ke dalam rongga maksudnya adalah makan dan minum. Kenapa? Nas yang jelas mengatakan wa yada'a ta'amahu wa syarabahu, meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Masuk ke rongga itu maksudnya adalah yang masuk ke organ ataupun ke lambung kita, baik berupa makanan ataupun berupa minuman. Ini sehingga memang yang disepakati ulama adalah perut itu, yang masuk di rongga itu adalah perutnya gitu ya, bukan di otaknya, bukan di kepalanya. Sehingga memang ketika misalkan seseorang kemudian memasukkan sesuatu ke hidungnya atau ke telinganya, tetes telinga di telinganya, kemudian masuk ke tubuhnya, maka ini tidak membatalkan menurut sebagian ulama. Tetapi memang ketika sikap kita bagaimana kita berhati-hati adalah ketika memang tidak dibutuhkan sekali, kemudian tidak dibutuhkan sekali, maka sebaiknya adalah kita menghindari itu. Sebagai contoh, ya kalau emang nggak butuh banget begitu ya, kita tidak usah lah pakai obat tetes telinga, ya. Kemudian kalau tidak butuh sekali, maka tidak pakai tetes mata. Kenapa? Ini memang untuk keluar dari perbedaan ulama. Tetapi sebenarnya tetes telinga, tetes mata, tetes hidung itu ini tidak termasuk makan dan minum, ya. Kenapa demikian? Karena begini, dalam hadis disebutkan bahwasannya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana hukumnya seorang suami yang mencium istrinya. Maka Nabi mengatakan, apa hukumnya kalau berkumur-kumur? Maka menurut Umar bin Khattab bahwasanya berkumur-kumur itu boleh, maka demikian pula mencium istri juga boleh. Artinya apa? Berkumur-kumur ini jelas sekali memasukkan ke bagian tenggorokan kita, ya. Karena ketika berkumur pasti airnya masuk sedikit sekali. Artinya yang ke mulut saja ketika memang tidak sampai dikatakan makan dan minum, ini diperbolehkan, ya. Apalagi yang tidak masuk ke mulut kita, ya. Contoh seperti telinga, kemudian mata atau hidung. Meskipun memang begini, meskipun kadang-kadang ketika kita minum menggunakan tetes mata atau ada di tes telinga ataupun di hidung itu, kadang-kadang ada terasa pahit di tenggorokan kita. Ini bukan karena masuk, tetapi adalah memang efek ketika kita kemudian contoh kita naudzubillah min dzalik begitu ya, kayak tenggelam di sungai, kemudian airnya masuk ke hidung, seolah-olah seperti masuk ke tenggorokan kita, padahal bukan masuk ke dalam hati kita. Sehingga memang itu hanya efek saja, bukan masuk secara sesungguhnya. Maka yang lebih mungkin lebih masuk di akal kita, kemudian yang kedua adalah secara ilmu kedokteran juga sesuai, adalah bahwa memang tidak menyambung antara lubang hidung dan lubang telinga masuk ke tenggorokan kita, tidak nyambung. Tapi memang masuk ke otak kita iya, tapi tidak masuk ke lambung kita. Maka segala sesuatu yang
tidak masuk ke lambung kita, maka itu adalah tidak masuk kategori membatalkan puasa. Tetapi kalau fungsinya sama seperti makan dan minum, contohnya infus dan sejenisnya, maka ini membatalkan puasa kita. Karena apa? Karena infus itu adalah sifatnya adalah memberikan memberikan ketahanan tubuh atau memberikan tambahan gizi pada tubuh kita. Ini tentang yang membatalkan puasa, ya. Kemudian kaidah selanjutnya, ya, kaidah selanjutnya adalah bahwa dalam masalah membatalkan puasa ini, maka ada 3 syaratnya, ya. 3 syarat yang pertama adalah tahu hukumnya, kemudian yang kedua adalah sengaja, kemudian yang selanjutnya adalah tidak dan ingat, ya. Tahu hukumnya, sengaja melakukannya, ingat melakukannya. Artinya apa? Ketika ada seorang yang melakukannya makan minum tidak sengaja, maka itu tidak masuk ke dalam kategori membatalkan puasa kita. Sebagaimana disebutkan atau lupa begitu dalam hadis Bukhari dan Muslim disebutkan, man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba falyutimma saumahu fa inna ma at'amahu Allah wa saqahu. Ya. Barang siapa yang lupa sedangkan dia berpuasa, kemudian dia makan atau minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya. Karena sesungguhnya Allah yang berikan pada dia makan dan minum. Artinya, ketika seorang itu lupa minum atau lupa makan, masalah berapanya makan dan minumnya, kalau benar-benar lupa, insya Allah ini tidak membatalkan puasa kita. Jadi memang masalahnya bukan di berapa besar yang kita makan, tapi ingat apa tidak. Kalau ingat berarti batal, tapi kalau tidak ingat, meskipun mohon maaf sudah makan 1 piring, minum jus 1 gelas misalkan, ya, ketika sudah selesai baru ingat itu adalah berpuasa, maka tidak membatalkan puasa kita, ya. Jadi memang kalau dia benar-benar lupa, maka meskipun sudah makan banyak sekalipun tetap tidak membatalkan puasanya, ya. Tetapi dalam hal ini Allah mengatakan balil insanu basirah ala nafsi basirah walau alqa ma'adzirah. Bahkan manusia itu paham dengan dirinya sendiri meskipun dia mengungkapkan berbagai macam alasan. Artinya apa? Lupa dan tidaknya itu yang bisa tahu adalah yang bersangkutan. Jadi Allah tahu benar-benar lupa atau pura-pura lupa. Maka ketika dia makan banyak sekali, kalau benar-benar lupa, Allah memaafkannya, ya. Kemudian atau tidak sengaja gitu, ya, al-khata'. Sebagaimana dikatakan rufi'an al-ummati al-khata' wa nisyan. Diringankan atau diangkat bagi umatku, tidak berdosa bagi umatku ketika dia lupa atau sengaja atau lupa tadi, ya. Kemudian tidak sengaja, ya, begitu, ya. Al-khata' tidak sengaja atau lupa. Jadi kalau lupa sudah kita bahas, yang kemudian tidak sengaja. Jadi ketika seorang berpuasa kemudian tanpa sengaja dia menelan sesuatu. Contoh misalkan, ya, ada sebagian orang misalkan lagi ketika sedang berpuasa, kemudian lagi jalan sore misalkan begitu, ya. Kemudian tanpa sengaja dia menelan binatang yang sore-sore kan suka ada tuh, ya, masuk begitu. Maka ketika tidak sengaja tidak mengapa. Ketika dia memang tidak sengaja melakukannya. Atau misalkan ada sebagian orang yang kemudian bawa makanan tuh. Kemudian ada sebagian yang kemudian tanpa sengaja dia mencicipi makan tersebut. Artinya ketika dia disengaja melakukannya, maka insya Allah puasanya tidak batal kalau tidak sengaja melakukannya. Tidak tahu. Bagaimana ketika tidak tahu? Kalau tidak tahu hukumnya, maka sebagian besar ulama mengatakan bahwa tidak tahu hukumnya itu adalah tetap sah puasanya. Kalau tidak tahu hukumnya. Dalilnya adalah asbabun nusul dalam surat Al-Baqarah 187. Diriwayatkan bahwa Abu Sa'id Al-Khudri ketika memahami ayat yang mengatakan kulu washrabu, ya, maka dimulai sampai jelas benang putih dan benang hitam itu, beliau langsung masang benang putih dan benang hitam di kamarnya, kemudian makan, dan kondisinya adalah rumahnya tertutup begitu, ya. Nah,
Ketika dia makan minum agak lama, kemudian dia merasa kok ada gelisah. Kayak sudah lama tapi kok ternyata kayaknya masih belum jelas juga nih benang putih dengan benang hitamnya. Dia membuka jendela dan tadi fajar sudah menyingsing. Maka beliau bertanya kepada Nabi SAW dan Nabi mengatakan bahwa maksud dari benang putih dan benang hitam yang jelas itu adalah ketika sudah betul-betul terbit fajar, gitu ya. Maka kemudian Nabi mengatakan yang besar fajar bukan benang putih dan benang hitam. Karena faktor ketidaktahuannya itu, maka Nabi maafkan sehingga tidak membatalkan puasa, tidak diperintahkan mengqadha puasanya, ya. Ini karena apa? Dia tidak tahunya adalah ketika dia kemudian tadinya sedang berpuasa, kemudian tidak tahu kalau sudah masuk atau tidak tahu atau misalkan ini membatalkan atau tidak begitu ya. Kemudian kasus pernah terjadi pada masa sahabat Nabi SAW juga ketika berbuka puasa. Berbuka puasa itu ada waktu itu Madinah mendung sekali dan sudah gelap. Sebagian kaum muslimin sudah berbuka puasa. Begitu sudah berbuka puasa, kemudian awannya hilang. Ternyata masih siang. Tapi tidak diperintahkan mengqadhanya, sehingga memang kalau tidak tahu hukumnya atau keliru dalam hukumnya, maka ini tidak membatalkan puasanya. Allahu a'lam bishawab. Jadi ketika semua hal ini membatalkan itu, bisa betul-betul berfungsi membatalkan, itu adalah manakala pertama dia tahu, kemudian memang tahu, ada ilmunya, yang kedua sengaja atau tidak, yang ketiga adalah lupa atau ingat. Jadi kalau tidak tahu, tidak sengaja, dan tidak ingat, maka yang membatalkan dia semuanya adalah tidak membatalkan, tidak berlaku untuk dia, tidak membatalkan puasanya. Baik, ya. Ini tentang hal yang membatalkan puasa, ya. Jadi tentang tadi sudah 10, tapi memang ada beberapa kaidah-kaidah umum tadi seperti itu. Yang memang ada dalilnya adalah makan minum, hubungan badan, haid dan nifas, kemudian muntah dengan sengaja, ini ada dalilnya. Kemudian gila dan pingsan pada keluar hari serta murtad, ini juga memang masuk. Kalau murtad itu adalah ataupun gila itu memang salah seorang itu berpuasa itu ada tadi kita bahas kemarin adalah harus berakal dan harus Islam. Kalau tidak berakal dan tidak Islam, maka meskipun dia berpuasa, maka tidak sah puasanya. Baik. Kemudian selanjutnya ya, tentang sunnah-sunnah dalam berpuasa. Syekh Abu Suja dalam kitabnya Matan Ghayah wal Ghayat Ikhtisar yang mengatakan wa yastahabbu fi shaumi salasatu asya', dan disunahkan di dalam puasa itu ada 3 hal. Yang pertama adalah ta'jil fitr, yaitu menyegerakan berbuka. Wa ta'khirus sahur, dan mengakhirkan sahur. Wa tarkul hijri minal kalam, dan meninggalkan kata-kata yang kotor. Ya. Kita bahas yang pertama tentang menyegerakan berbuka. Dalam hadis Bukhari disebutkan Nabi SAW bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma'ajilul fitrah. Ma'ajilul fitrah. Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbukanya. Artinya ketika sudah tiba waktu berbuka puasa, dia segera berbuka puasa. Kalau yang ini insya Allah hampir setiap kita menyegerakan berbuka. Jarang sekali di antara kita yang kemudian adzan maghrib berkumandang nggak berbuka, jarang sekali. Rata-rata ketika berbuka puasa, begitu adzan maghrib berkumandang langsung berbuka puasa. Insya Allah kita sudah mengerjakan sunnahnya itu ya. Jadi adalah menyegerakan berbuka. Artinya ketika kita sedang berpuasa, begitu adzan berkumandang, kita segera batalkan puasa kita. Tidak nunggu nanti tidak ya. Nanggung sedang apa tidak. Maka membatalkannya cukup dengan minum segelas air ataupun seteguk air, tidak masalah begitu. Tapi yang penting adalah ketika adzan berkumandang dianjurkan segera untuk berbuka puasa. Nah, memang kalau kita melihat bagaimana Nabi SAW berbuka puasa, maka sungguhnya buka puasanya beliau itu sangat sederhana. Di dalam Zadul Ma'ad disebutkan bahwa beliau berbuka puasa kadang dengan air putih, minum air putih saja, kadang dengan kurma kering, kadang dengan kurma basah. Setelah berbuka dengan 3 hal itu, maka beliau tidak makan lagi sampai dengan subuh, menjelang sahur.
Kalau kita mungkin masih belum sampai situ ya. Kita masih dalam artian ketika berpuasa itu hanya pindah jam makannya. Ya, biasanya kita makan dari makannya pagi, siang, sore. Sekarang buka puasa aja berapa rupa tuh, berapa warna tuh ya buka puasanya. Kemudian nanti habis tarawih makan lagi, habis ketika sahur pun makan lagi. Berarti memang betul kita berpuasa, tapi memang belum betul-betul berpuasa. Baik, jadi tentang menyediakan berbuka itu adalah tadi ya kita begitu ada berkumandang maka dianjurkan segera menyegerakan berbuka. Kemudian dalam berbuka puasa dianjurkan untuk berdoa, ya berdoa untuk berbuka puasa, ya. Doanya memang ada dua riwayat, ya dua berdoa itu. Hanya memang disepakati kesayannya adalah Zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Adapun yang Allah malakasum tu wabika amantu ala rizka aftartu, ini diperdebatkan ulama tentang kesahihannya, tetapi begini. Artinya ketika hanya doa, boleh saja kita baca doa itu yang dhaif tadi, tetapi jangan melupakan yang sahih. Yang masyarakat kita keliru adalah kadang-kadang karena mepet waktunya, yang dibaca adalah yang dhaif, sementara yang sahih tidak dibaca. Maka ketika kita berdoa seperti itu, maka dahulukan jangan sampai yang sahih malah lupa, yang dhaif malah dibaca begitu ya. Jadi doanya bisa Allahumma lakasum tu wabika amantu ala rizka aftartu. Tapi yang sahih adalah zahabal dhama'u wabtalatil uruq wa thabatal ajr insyaallah. Ini doa yang sahih. Nah, jadi kalau mau berdoa dua-duanya boleh, tapi kalau mau satu maka yang bagus adalah yang zahabal dhama'u karena ini yang sahih. Gitu ya, jangan sampai meninggalkan yang sahih tapi justru menggunakan yang dhaif gitu ya. Meskipun sebagian ulama mengatakan boleh, tapi ketika ada yang sahih kenapa kita menggunakan yang dhaif gitu ya. Oke. Ini tentang tentang doa berpuasanya. Dan kapan dibacanya? Dibacanya ketika kita sudah membatalkan puasa kita. Sebagai contoh, ketika kita sudah membatalkan puasa kita, minum satu teguk air, segelas air, setelah itu adalah berdoa dulu. Ya, baru kemudian makan yang lainnya. Kemudian sunnah yang kedua adalah ta'khirus sahur, dianjurkan untuk mengakhirkan sahur, ya. Nabi SAW mengatakan bahwasanya tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena sungguh dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi memang ketika sahur itu ini ada anjurannya dari Nabi SAW, jangan sampai kita tidak makan sahur. Ya kenapa? Sahur itu ada keberkahannya. Kenapa? Pertama nih, ketika kita sahur, yang pertama berkahnya adalah ketika kita sahur itu ini sudah dianggap niat dengan puasa kita. Jadi ketika kita sahur maka sudah dianggap berniat meskipun kita tidak melafalkan niat kita. Tapi ketika sudah sahur maka sudah dianggap sedang berniat berpuasa. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan sahur itu meskipun sangat sedikit memberikan satu sugesti pada kita bahwa kita akan kuat berpuasanya. Kita ada banyak sekali kejadian, begitu contoh bahwa ketika ada orang yang tidak sahur, rasanya kayaknya lemah sekali nanti. Padahal sebenarnya bedanya masih sangat sedikit sebenarnya, tapi justru itu barokahnya. Apalagi mohon maaf nih, kadang-kadang kalau kita punya anak-anak begitu ya, masih kecil begitu ya. Ketika suatu saat orang tuanya bangun sahurnya terlambat, tidak sahur ya. Bangun-bangun sudah subuh. Anaknya kemudian nggak sahur juga. Begitu khawatirnya orang tuanya dengan anaknya gitu ya, nggak kuat begitu, maka ada sebagian orang tua mengatakan ya puasanya sekuatnya ya, karena nggak sahur ya jadi sekuatnya aja. Ada kesan bahwa kalau nggak sahur itu tidak kuat, padahal mungkin ketika sahur makannya pun hanya minum susu dan segala macam. Tapi sahur ini adalah keberkahannya adalah di situ, yaitu menguatkan kita untuk berpuasa. Ini barokahnya. Sehingga memang kita dianjurkan untuk sahur meskipun hanya dengan seteguk air saja kita dianjurkan untuk sahur, ya. Kemudian waktu sahur itu yang terbaik adalah sebelum sebelum subuh, ya, sebelum sedikit. Dari Abi Dzar Al-Ghifari dia mengatakan la tazalu ummati bi khairin ma ajil fi iftar wa akhir sahur. Dari Abu Dzar Al-Ghifari dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, umatku senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan waktu berbuka dan mengakhirkan sahur. Artinya memang ini ada anjuran untuk mengakhirkan sahurnya. Dan sahurnya ini diakhirkan sampai kapan?
sampai menjelang atau sampai adzan berkumandang. Jadi ketika adzan baru berhenti sahurnya. Terus bagaimana dengan sahur-sahur yang ada di sekitar imsak yang ada di sekitar masyarakat kita? Jadi imsak itu sebenarnya, kalau kata imsak itu memang tidak pas sebenarnya ya, karena imsak itu adalah tidak boleh makan maksudnya. Tapi ketika imsak itu sebenarnya untuk memberikan peringatan bahwa sudah mendekati waktu subuh, tidak masalah. Jadi memang yang perlu dihilangkan adalah kesan bahwa kalau imsak itu sudah nggak boleh makan, itu adalah yang harus dihilangkan. Kenapa? Imsak itu adalah sebenarnya maksudnya untuk memberitahukan bahwa ini sudah waktu sudah dekat subuh. Maka kalau yang bersahur maka segera bersahur agar agar tidak ketinggalan. Yang kedua adalah melihat kondisi, karena memang begini, mungkin pada masa itu, masa-masa masih jauh begitu ya, ketika orang sahur, kemudian sampai adzan baru selesai adzannya, baru sahurnya, maka akan terlambat datang ke masjidnya. Maka ketika para ulama kita di Indonesia itu kemudian, atau mungkin di mana saja, kemudian menginisiatif nih bahwa bagaimana biar mereka orang berpuasa itu sudah berhenti makan dulu sebelum adzan agar mereka bersiap-siap untuk datang ke masjid, sehingga waktunya digunakan untuk itu sebenarnya. Tapi emang karena mungkin tidak sampai kepada kaum muslimin yang lain, maka mereka kemudian meyakini bahwa sebenarnya kalau imsak sudah tidak boleh makan, padahal imsak itu masih boleh makan, boleh minum sampai dengan subuh, adzan subuh berkumandang ya, sampai adzan subuh. Jadi begitu adzan subuh berkumandang maka sudah tidak boleh makan dan minum lagi. Kalaupun masih ada yang belum selesai, boleh menyelesaikannya ya. Jadi ketika kita lagi makan, kemudian adzan subuh berkumandang, masih boleh melanjutkan sampai selesai makannya, tetapi memang tidak terlalu lama ya. Maksimal sampai adzan selesai ya, sampai selesai. Yang mana adzan yang mana Ustadz begitu ya? Ya, yang terdekat yang terdekat di rumah kita, jangan yang terjauh begitu ya. Berbeda dengan buka puasa. Berbuka puasa itu kadang-kadang Masya Allah ya, indera pendengaran kita sangat tajam ya. Kalau mungkin ketika selain Ramadan, kita kadang nggak dengar adzan padahal dekat rumah kita. Tapi ketika puasa Ramadan, adzan yang jauh pun kedengaran begitu, saking sensitifnya telinga kita. Mungkin sih maksudnya adalah ingin mengamalkan sunnah Nabi begitu ya, menyegerakan berbuka. Jadi maksudnya adalah ketika sahur, ketika adzan subuh berkumandang, maka yang diambil adalah masjid yang terdekat saja, tidak usah yang jauh begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang sahur. Yang ketiga adalah tentang meninggalkan kata-kata yang kotor ya. Kita dianjurkan ketika berpuasa itu adalah menjaga lidah kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang mengatakan, man lam yada' qaula zur wal amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan dusta dan malah melakukan perbuatan dosa itu ataupun konsekuensi dari dusta itu, maka Allah tidak pandang lagi pada makan dan minumnya yang ia tinggalkan. Artinya apa? Allah tidak butuh lagi pada puasanya. Jadi orang-orang yang ketika berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga saja tapi tidak menjaga lidahnya, maka ini Allah akan menghapuskan pahalanya. Tetap sah tapi tidak berpahala banyak ya. Sebagian dalam riwayat yang lain dikatakan, rubba sha'imin hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Banyak sekali orang berpuasa yang bagiannya dari puasa itu hanya lapar dan dahaga. Wa rubba qa'imin hadzuhu min qiyamihi as-sahru. Dan banyak sekali orang-orang yang bangun salat malam tapi hanya mendapatkan dari bangunnya itu hanya begadang saja, capek karena tidak tidur. Ketika dia tidak menghindarkan dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, dari kata-kata yang kotor yang bisa merusak pahala puasanya. Itu tentang hal-hal yang disunahkan dalam berpuasa. Oleh karena itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada bulan Ramadan ini kali ini kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk kita memperbanyak ibadah kita, kemudian menjauhkan diri kita dari hal-hal yang bisa merusak puasa kita, agar insya Allah mudah-mudahan Allah memberikan pada kita pahala yang sempurna di bulan Ramadan sebagaimana sabda beliau, man shama ramadhana
imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa berpuasa Ramadan, maka Allah akan memberikan padanya dengan penuh keimanan dan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan padanya ampunan dari seluruh dosa-dosa yang telah lalu. Artinya, ini tidak cukup hanya dengan menahan lapar saja, tetapi juga harus menahan lidah kita dari hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Tambahannya adalah, ketika bulan Ramadan ini, kita dianjurkan selain berpuasa dengan fisik kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, juga berpuasa dengan harta kita. Kita dianjurkan untuk banyak-banyak bersedekah di bulan Ramadan agar Allah menyempurnakan puasa Ramadan kita. Terlebih pada saat ini di mana mungkin banyak sekali kaum muslimin yang diberikan mendapatkan musibah dari Allah SWT, diberikan keterbatasan rezeki oleh Allah SWT, maka pada Ramadan ini kita tingkatkan sedekah kita yang mudah-mudahan bisa menambal kekurangan kita di bulan Ramadan, puasa kita di bulan Ramadan ini. Karena memang Ramadan pada tahun ini Allah belum mengizinkan kita untuk berbondong-bondong ke masjid untuk mengadakan satu yang di masjid agar pahala yang berlipat ganda. Tapi bisa kita ganti dengan banyak sedekah yang mudah-mudahan sedekah itu justru bisa meningkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan tahun ini, yang mudah-mudahan meskipun kita di rumah sholat tarawihnya, maka mudah-mudahan Allah memberikan pada kita pahala yang sempurna sebagaimana kita tahun-tahun yang lalu di mana kita bisa berjamaah di masjid, sholat tarawih di masjid. Maka ketika kita tidak bisa melakukan hal itu, maka lakukan yang bisa kita lakukan untuk bisa meningkatkan kualitas puasa kita, yaitu dengan memperbanyak sedekah kita, yang mudah-mudahan sedekah itu bisa menyempurnakan puasa kita. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika bulan Ramadan, beliau sangat dermawan dan bahkan lebih dermawan lagi, bahkan dikatakan seperti angin yang berhembus. Artinya Nabi tidak pernah menolak siapapun yang meminta sedekah kepadanya. Demikian apa yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita hidayah bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita kekuatan imannya dan ketakwaan kita kepada kita, Allah SWT pada kita semuanya, agar kita bisa menyembuhkan puasa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.